Hai guys, selamat malam. Sekarang jumpa kembali sama gua Yoas. Di sini ada bintang tamu, ada tamu spesial nih yang datang ke podcast malam hari ini. Perkenalkan diri dulu dong, Bro. Halo, nama gue Reza. Ini gue teman Yowas dari kuliah nih, kuliah bareng kita waktu itu. Ya, kita udah kenal dari kuliah, awal kuliah kapan ya itu ya? 10 tahun, 15 tahun lalu ya. Wih, 15 tahun lalu nih kayaknya persis seperti tema yang kita mau bahas malam hari ini nih. 15 tahun lalu. Nah, apain tuh kira-kira tuh? Kayaknya gua ketemu sama lu 2 tahun lalu ya. Itu pun Iya, awalnya online gitu ya. kita kan lulus kuliah langsung mencar-mencar. Sekarang gue di Semarang, kan lu masih di Jakarta. Iya, di Tangerang, gua di Tangerang. Iya, Jadi ketemu-ketemu lewat Zoom doang, mm-mm. baru akhir-akhir ini sempat ketemu pas lu ke Jakarta ya. Iya, pas pandemi udah mendingan lah, Nah, repot semuanya karena pandemi. ya kita berdua juga udah married, udah punya anak, tampang juga masih muda-muda gini ya. Udah punya anak. Untung aja masih muda ya, Untung masih muda, ada ketambahan rambutnya di depan gitu. asem. Ya, nah malam hari ini gue itu sempat baca mungkin beberapa waktu lalu itu di internet ada judul yang cukup menggelikan dari kata data kalau nggak salah, Hmm. menunjukkan bahwa di masa pandemi ini mewabah nikah muda. Nah, ini kan kita itu nikah, lu nikah umur berapa, Bro? Waktu itu 26. 26. Wah, nggak beda jauh. Hmm. Buat buat 26 juga sama. Sama ya? Oh Sama iya iya 26 iya. juga. Tapi ini ya, nggak sempat datang waktu itu kan gua ke pernikahan lu juga. Iya, karena pas itu masih di luar negeri itu, masih Iya, merantau. heeh, belum balik waktu itu. Ya. Nah, di artikel itu banyak statistiknya tentang waktu-waktu pandemi 2020, 2021 awal mungkin itu juga banyak yang Hmm, meritnya itu di usia muda. Ya, hmm. kalau berdasarkan pengalaman lo sejauh ini nih, karena merit ya mirip-mirip lah sama gue umur 26 gitu. Hmm. Kira-kira gimana pandangan lo tentang nikah muda ya? Waduh, jadi gua diundang malam ini ngomongin nikah muda nih ya jadinya ya, Iya, topiknya ya. betul. Masih Untung, relate sih, masih relate lah. yes. Gimana menurut lo? Nikah muda kan, gua kan nikah kan berarti kan jatuhnya itu apa, umur 26 itu kalau kita kan konteks kita nih sebagai cowok hidup di perkotaan ya, itu kan pada dasarnya sekarang itu 26 itu bisa dibilang lumayan cepet juga sih ya, lumayan cepet Kalau dibanding ya sekarang beda ya, lah ya kalau kalau kita misalnya di desa mungkin ya umur 26 udah ketuaan juga lah kayaknya merit udah banyak yang anaknya udah SD malah kayaknya 26 itu. Cuman kalau kita kan di kota kan 26 malah ya berarti kan gue merit itu kan 4 tahun setelah lulus kuliah ya 5 tahun. 5 tahun setelah kan lulus kuliah kan 21, 22 ya lah ya. Umur 22 ya kita ya. Ya 4 ya, tahunan. 4 tahunan itu kan ya maksudnya kalau konteks perkotaan masih banyak yang masih mau settle dulu gitu kan. Kerjaan masih baru mungkin ya, baru nemu yang settle terus baru mulai nabung buat beli rumah apalagi di perkotaan segala macam gitu sih. Nah, kalau gue sih waktu itu bisa dibilang karena kan waktu itu gue juga di agak di pinggiran, inget gak? oh Gue kan iya di benar. gue di Sukabumi waktu itu. Jadi konteksnya lumayan kebantu sih. Jadi Pedesaan juga nggak tuh masuknya tuh? bangun bukan desa banget sih, tapi kota kecil lah. Beda lah kayak konteks mungkin Jabodetabek metropolitan ya. Gitu. Kalau 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 gue waktu itu kan nyari kalau mau merit tuh ya at least punya rumah dulu lah gitu kan. Nah kan konteks kota kecil rumah kan harganya nggak seheboh metropolitan kota besar lah ya. Jadi waktu itu nabung-nabungnya masih lebih cepat jadinya kebantunya. Cuman kalau gue sih, gue merasa diri gue sendiri kayaknya apa ini ya cepet ya.
Cepat ya. Sebagai cowok loh, sebagai cowok udah termasuk cepet sih. Banyak beberapa temen gue yang kan kita beda angkatan ya. Lu kan 3 tahun, tiga angkatan di atas gua. Kuliahnya juga Iya. waktu itu gua kelas semester 1, lu udah semester 6. Jadi apa namanya? Ya kita kan teman-teman gue itu banyak yang sampai sekarang juga masih belum settle sih sebenarnya. Jadi masih emang nunda merit juga karena kan ya rata-rata hidup di perkotaan mungkin nunggu 30-an kali ya baru kayaknya mantep gitu buat Iya. merit gitu sih. Jadi Banyak sih memang teman-teman mhm gue mhm, juga yang sampai sekarang belum merit juga. mhm Nah, mhm. tapi kalau boleh tahu nih, pada waktu lu merit itu kerjaan gimana? Sudah oke semua atau malah sudah punya rumah kayak udah siap semua? Gimana? Ya gue kebetulan kan pacaran kan sama bini gue sekarang kan waktu itu dari sejak kuliah ya. Jadi Oh, emang dari kuliah emang udah mulai serius. Maksudnya ya udah ini bukan buat main-main. Emang tujuannya kan mau ke merit kan. Jadi ya emang emang dari secara finansial sih emang udah disiapin lama lah. Jadi sejak sejak gue sama bini gue pacaran pun udah mulai nabung-nabung bareng. Terus udah wah, emang pas kerjaan juga lagi ya pertolongan Tuhan lah jadi bagus, kerjaan bagus jadi nabungnya bisa lebih cepet lah gitu buat biaya resepsi sama bikin rumah kan lumayan. berarti memang lu prepare-nya udah cukup lama, padahal meritnya umurnya juga mirip-mirip sama gue, cuman kondisinya berbeda nih. Pada Kalau lu pas waktu itu gimana sih? Kalau lupa gua waktu itu. gue belum settle kerjaan juga, ya nggak bisa dibilang firm lah. Jadi Hmm. masih meraba-raba gitu kata orang. Hmm, 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 Jadi hmm, hmm. setelah merit ya baru menyusun, baru menata. Ya, jadi banyak strugglingnya juga di awal-awal merit Oh, gitu. oke 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 oke. Jadi Yang ya bukannya nunggu settle dulu baru merit gitu lah. Jadi sambil jalan lah ya, on the way bareng lah yes, gitu ya. Sip ya ada sip sip. persiapan cuman nggak begitu, kayaknya nggak sematang yang lo punya gitu. Enggak lah, gue juga masih struggling kok. Tapi Tapi kalau kira-kira hmm, ya gimana? gimana gimana? Tapi kalau topiknya kayak yang tadi data yang ada gitu akhir-akhir ini, itu kan datanya kayaknya tadi lu bilang berapa tuh ya? Umurnya 20-an, belasan, dua Iya puluhan malah ada apalagi belasan, pandemi. Heeh. ada yang 18 tahun, 16 tahun, mau wabah gitu. Judulnya itu sudah bombastis dan gue baca di isinya memang banyak di masa pandemi ini yang menikah muda. Bingung juga sih gue ya. Kenapa ya? Apa Ya gara-gara faktor ini? ekonomi mungkin karena kan Hmm, banyak yang mungkin orang tuanya sudah nggak sanggup membiayai karena terkena dampak pandemi macam-macam gitu. oh bisa jadi ya pandemi Nah, mengubah segalanya ya. Heeh. tuh. Nah, kira-kira kalau menurut tuh kan banyak nih orang yang bilang pasangan yang nikah muda, erit Hmm. muda itu selalu berisiko gagal. Nah, menurut lu gimana tuh? Berisiko gagal. Ini kan banyak. Sebenarnya ada pendapat begitu juga kayaknya ada data juga sih ya. Mungkin maksudnya banyak yang emang apa namanya kalau yang nikahnya terlalu muda juga jatuhnya mungkin nggak siap kali ya, karena emang mungkin belum ngerti malah gitu kan Secara emosi esensi. gitu ya. Betul, maksudnya secara emosi belum tentu sih karena mungkin kita bisa bilang konteks kita kan sekarang nih perkotaan nih ya. Kayak kita ngomong zaman kita waktu masih kuliah umur 20-an itu beda sama mungkin orang 20-an di desa ya, yang emang mereka udah mungkin udah kerja sejak lulus SMP, SMA gitu kan. Dan mereka Mentalnya pun mungkin berbeda gitu ya. mentalnya kuat, malah mereka lebih kuat mentalnya. Jadi maksudnya kalau kematangan emosi kayaknya sih relatif ya, tergantung. Cuman mungkin pengertiannya sih gua kalau pikir itu mereka maksudnya ya pengertian terhadap pernikahan itu sendiri, terhadap kehidupan berkeluarga, rumah tangga gitu yang mungkin malah banyak yang mungkin karena desakan orang tua atau mungkin untuk sebagai alternatif jalan pintas gitu mungkin. Iya, Udah merit aja lah daripada yang ini merit aja lah gitu kan kadang-kadang kan gampangin gitu ya. Itu yang bikin kayak ya angka-angka perpisahan perceraian juga mungkin tinggi sih ya. benar-benar. Tapi Kematangan itu nggak wajib. penting ya.
bener bener bener. Tapi maksudnya nggak Nggak selalu ya, mungkin ada selalu. juga yang emang nikah muda umur 18-an tapi masih survive, mungkin banyak juga gitu kan. Mungkin orang-orang tua kita dulu kan juga kayaknya kan konteks waktu itu Ya. umurnya juga nikah muda semua gitu kan. Nah, Mhm kalau mhm. berbicara kematangan nih, kira-kira umur itu mempengaruhi nggak sih kematangan seseorang? Apalagi khususnya yang berhubungan dengan nikah muda nih. Mhm mhm mhm. Kalau menurut gue Umur. sih ya, umur itu tetap dipengaruhi konteks situasi lingkungan sih. Kayak misalnya Hmm. konteks situasi lingkungan sekarang nih ya, maksudnya untuk ukuran milenial lah ya, untuk yang seumuran 20-an, saat ini 20-an itu, kayaknya ya tadi seperti yang gue bilang tadi, mmm, umur 20 itu banyak yang emang belum mateng secara emosi, karena emang situasinya itu ya masih kuliah, masih nyari kerja, masih cari jati diri lah dibilang bisa bilang gitu. Beda mungkin dengan umur 20-an, 30 tahun lalu gitu loh, zaman orang-orang tua kita kan, ya Hmm. mereka emang udah lebih mateng ya. Jadi secara umur manusia sih kayaknya psikologisnya gitu ya, psikologis secara global rata general gitu sih kayaknya sama aja, cuman mungkin lingkungannya sih yang ngaruh. Kayak, ya kita sekarang kan masih dihadapkan dengan, "Oh pencapaian nih gue harus ada apa dulu," standarnya makin naik gitu loh. Dulu kan nikah Ya, ya wes nikah aja gitu, sekarang kan, wah harus punya ini dulu, punya itu dulu, harus ini dulu gitu kan. Itu sih yang kayaknya yang bikin ngaruh sih. Malah ada tergantung. yang kayak yang gara-gara gitu malah bikin orang jadi ragu juga buat nikah loh. Oh Males banget, iya benar. ya kan? Makanya di perkotaan kan semakin banyak yang nikahnya juga udah umurnya udah 40 ke atas gitu ya. Mhm mhm mhm. Bener Oh, bener, tapi tadi kan datanya emang naik gitu sih ya. Ya mungkin kalau gua rasa mungkin ada maksudnya sebagai alternatif sih ya. Jadi mereka udah nggak pikir panjang, udahlah ini pandemi pada bingung-bingung, udahlah bareng-bareng aja lah gitu kali. Kalau kalau iya, gua lihat. benar-benar. Nah, gue juga punya temen tuh yang nikah waktu, padahal udah cukup lama ya, di Mmm, tahun-tahun 90-an gitu. Dia merit itu waktu awal kuliah. Awal kuliah merit. Jadinya sekarang dia sama langsung? anaknya kayak adik kakak. Oh, Dampak positifnya ya, itu salah satu dampak positifnya. Nah, kalau menurut jadi lu belum sendiri, wisuda itu ya? Itu masih belum wisuda belum, udah masih married gitu? awal-awal kuliah. Wih, hebat. Waktu awal kuliah, ya Heeh heeh. strugglingnya dia ya banyak juga sih. Mhm mhm Nggak mhm. cuman yang happy-nya doang gitu. Mhm. Tapi gue ngelihatnya tuh sekarang kalau jalan sama anaknya enak tuh. Kayak adik kakak, Mhm. jadi apa-apa bisa bareng, hobinya pun bisa mirip-mirip gitu, nggak Iya. terlalu jomplang. Mhm. Ngerti ngerti. Tapi kalau tentang nikah muda ini dampak pada anak, menurut lu gimana ya? Ada nggak temen lu yang nikah muda tapi dampak pada anaknya jadi buruk kayak, atau mungkin yang mirip-mirip sama teman gua tuh, jadi Hmm. enak gitu hubungannya kayak adik kakak. Mayoritas kayaknya lebih banyak positifnya ya, kayaknya kalau gue lihat nih, kayak kalau gap umur antara kita sebagai orang tua gitu ya, sama anak yang nggak gitu jauh sampai berapa, 30 tahun, 40 tahun gitu Iya, kayaknya kalau pandangan gue sih lebih banyak positifnya sih kalau makin dekat gitu. Karena, kita jadi gampang masuk ke dunia anak kan. Kayak misalnya lebih bisa ya ngerti gitu ya, betul, jadi kayak kita sohib masih lah. Sohib, kita di bawah 30 kan anak gue juga balita nih, masih 3 tahun. Maksudnya kita mau main sama dia, mau main apa, robot-robotan, kejar-kejaran, mobil-mobilan, ngajak main ke playground, time zone gitu kan juga masih bisalah gitu kan. Beda kalau Mm-mm. misalkan kita posisinya bapak-bapak 40, 50 punya anak yang balita atau SD gitu kan lebih nggak masuk sih gitu kan. Jalan sama kakeknya mungkin dikira ya. Tapi gua rasa sih ke depannya bisa jadi loh, bisa jadi karena di luar negeri juga kalau kita lihat kan makin banyak yang kebalikannya kita. Jadi kayaknya budaya itu ngaruh banget deh. Kita di Indonesia itu masih bisa dibilang kan masih banyak banget mayoritas orang yang pegang budaya pepatah lama kan, banyak anak banyak rezeki. Terus apa namanya? Ya sebisa mungkin walaupun ada program KB sih, cuman kan masih banyak juga yang pengen pengen punya lebih dari 2 3 4 Ya, gitu kan masih banyak. Bahkan gua di aja luar negeri pengen. ya gitu ya.
lagi berjuang juga nih ya. Tapi kan baru mau wah, ya Tapi jadi maksudnya hmm? kalau dampak negatifnya kira-kira apa? Misal nih, yang pernah lu tahu dampak negatifnya. Negatifnya sih kayaknya lebih ini ya, lebih kalau pandangan gue sih finansial kali ya. Jadi kan kayak Kaget ya? umur-umur betul, enggak bukan, tergantung sih. Kayak umur-umur muda gini kan kalau gap sama anak ya cuman gap 20 tahun misalnya gitu kan, umur 20 tahun atau anak itu biasanya kan kerjaan juga masih belum settle Belum banget lah settle gitu. ya? Masih mungkin kalau yang sekarang mapan bagus pun somehow bisa jadi nanti mau buka usaha baru, mau mencoba hal baru lah, namanya juga kita kan 30-an tuh kan lagi produktif-produktifnya kan, buka Iya, cabang lah apa. Nah itu mungkin kan banyak juga faktor potensi yang mungkin bisa gagal juga saat kita mencoba betul. buka-buka atau expand gitu kan. Nah, takutnya itu ngaruh ke anak juga sih. Jadi nanti kan, oh kalau kita susah kan otomatis kan ke apa kebutuhan anak juga bakalan ngaruh. Beda dengan mungkin kalau misalnya udah settle banget, udah mantep banget, anak tenang lah. Maksudnya ya Ya, bertumbuhnya terjamin gitu kan, secara finansial. Kalau gua rasa sih gitu sih. ya memang sih saat kita lagi coba hal baru atau bisnis baru gitu, dengan kita punya tanggungan atau pas single gitu memang beda banget Hmm. ya. Bener bener bener. Tapi Mikirnya banyak orang memang, yang sepandangan sama lu juga sih. Kayak maksudnya nggak apa-apa deh merit dulu, nanti kita berjuang bareng. Nah itu sih, nah, itu positif juga sih dibanding dengan mungkin wah single struggling sendiri. Pokoknya gua nggak mau anak bini gue susah gitu. Banyak loh ada ya beberapa yang prinsip gitu kan. ada Not bad semangat sih, lah ya. cuman tapi siapa yang tahu kita bakalan sukses terus kan. Ada saatnya kita Iya, kan hidup naik turun. Udah merit pun kalau emang prinsip dari awal nggak mau susah bareng, nggak ada persiapan maksudnya. Ya susah juga nanti kalau susah beneran, kaget ya kan? ya berarti memang persiapan itu penting, kematangan Mhm, itu juga penting ya. Umur nggak melulu menentukan kematangan seseorang. bener, Apalagi konteks nikah muda ini bisa dilihat, kita lihat dulu nih konteksnya di pedesaan kah, di perkotaan kah, betul. terus gaya hidupnya bagaimana. Nggak karena ikut-ikutan aja gitu. Nah, Harus itu. dipikir matang-matang gitu. Jadi Ya, maksudnya masa depan itu kan kita nggak ada yang tahu ya. Maksudnya bakalan susah, bakalan suksesnya kan nggak ada yang tahu nih. Ya emang sih kalau ya, menurut gua nggak usah pikirin terlalu banyak tentang masa depan deh. Tapi kalau benar-benar mau ngambil keputusan buat nikah, entah itu nikah muda atau nikah mundur ya, maksudnya agak-agak mundur di nikahnya nikah pun, tua gitu ya. ini nikah tua ya kayaknya gak enak juga ngomongnya. Nikah mundur ya, lebih sopan Nikah ya. mundur ya lebih sopan. Menunda. Menunda. Prinsipnya harus ngerti sih kalau menurut gua. Ngerti esensi nikah berkeluarga berumah tangga itu apa gitu. Jadi benar-benar persiapan bahwa oh hidup berdua nanti bakal ada anak gitu kan. Berdua ada sama-sama berkeluarga, misah dari keluarga inti kita, orang tua kita itu kan mandiri, bentuk keluarga Ya, baru, rumah tangga baru, esensi pernikahan itu ya untuk selama-lamanya gitu loh. Maksudnya jangan jangan yes. mikir kayak ya itu tadi mungkin banyak faktor yang nikah muda itu gara-gara pikir toh nanti nggak cocok bisa pisah gitu. Nah itu kan Iya, nggak boleh. Malah nanti ujung-ujungnya efeknya pasti jadi dampak yang tadi yang kita sempat singgung datanya kan dengan nikah iya, muda banyak pisah juga perceraian juga tinggi gitu kan. Esensinya ngerti dulu sama-sama selama-lamanya sampai tua gitu kalau Tuhan izinin kan. Nah itu kalau iya. udah ngerti, udah siap, komitmen mau menurut gua umur berapa nggak masalah sih. Di Alkitab aja juga ditulis ya, kalau seorang laki-laki berpisah dengan orang tuanya, wanita juga gitu Mm-mm, untuk menjadi satu daging. Ada satu benar, menjadi satu, benar, benar. menjadi mandiri gitu, nggak bergantung ke orang tua lagi. Nah, makanya yang itu juga salah satu hal yang penting menurut gue sih premarital counseling ya. Jadi apa Ya, premarital betul. bimbingan pranikah Bimbingan sama pranikah, pendeta. Biasanya kan kalau 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 di gereja kita sebelum merit kan harus ada ikut yes. kelas-kelas pranikah berapa kali pertemuan gitu kan. Nggak Matang jadi boleh dari bolong segi tuh ya. nah, kalau enggak diberkatin. Jadi ngerti selain esensi secara umum
Tapi secara teologis juga, apa kata firman Tuhan tentang pernikahan, segala macam, keluarga. Nah, itu kan juga bisa dikasih pengertian di situ. Maksudnya, Ya, malah dulu waktu gua zaman sebelum married itu pas bimbingan pranikah bener-bener kayak ditantang juga. Maksudnya, lu kalau misalnya emang setelah ikut beberapa pertemuan kelas ini emang belum siap, nggak apa-apa tunda aja gitu loh. Maksudnya, gua nggak maksain. daripada dipaksain gitu. Betul, daripada mendingan kita tunda dulu sampai lu benar-benar siap, ngerti, mateng, oke, komitmen gitu, maju, baru bener-bener masuk ke pernikahan resmi. Jangan jangan gara-gara ada tanggal, udah booking DP sana sini lu maksain juga gitu, nanti malah gagal tengah jalan repot gitu kan. Bagus juga Ya, sih prinsipnya waktu itu. Tapi untungnya gue nggak sampai nunda lah, karena emang dari awal udah ngerti. memang udah di planning ya. Itu penting tuh, Iya, kematangan planning seseorang. betul. Jadi ya Keren. planning bukan berarti nikah muda itu menurut gue juga bisa jadi apa fenomena yang akhir-akhir ini juga gara-gara pandemi ya. Satu sisi mungkin nggak sih, nggak tahu ya, kita belum dalamin lagi datanya ya. Mungkin nggak sih gara-gara mungkin MBA juga, Wah, menarik itu benernya. Tapi ya kan? kayaknya itu di next podcast kali ya. Oke, oke. Tapi Durasi kita terbatas ya. iya, durasi terbatas. Tapi thank you banget malam ini lo bisa gabung di podcast ini. Sip, sip, sip. Sekalipun Sharing-sharing, bro. singkat, sharing-sharingnya juga bisa jadi berkat, bisa jadi orang dengerinnya, wah, gua ada persiapan buat nikah muda, memikirkan ulang juga apakah Mm-mm. benar-benar sudah matang. Betul, benar, benar, Gitu. benar. Yang Jadi nggak yang kalah yang nggak penting, masalah lah. ya yang nggak kalah penting juga harus tetap tanya Tuhan, harus tetap doa, didoain benar-benar. Nggak asal karena emosi lalu jadi nikah muda gitu ya. Betul. Tuhan Oke, nomor satu lah. Mm-mm. yes. Oke, kalau gitu Sip, thank thank you you. banget. Next time kita ngobrol lagi ya. Sip, sip, thank you ya. Udah Thank invite you. juga. Oke, Ya, oke. God gua bless, God Yoas bless. dan juga teman gua di sini, Eser, pamit undur diri dulu. Bye-bye. Bye.